Hai, selamat datang kembali. Sudah lama sekali saya tidak membuat video-video tutorial kembali. Mungkin sudah berapa lama ya? Sudah berbulan-bulan lalu saya masih ada kesibukan. Ya. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah sistem aplikasi lagi, yang mana aplikasi sistem informasi ini saya ingin membuat sebuah kecerdasan buatan. Ya, jadi tidak hanya sebuah teori, tapi nanti saya akan membuat sebuah sistem kecerdasan buatan, yang mana sistem tersebut kita mulai dari awal teori sampai akhir publikasi. Kita akan buat tiap tutorial nanti. Jadi silakan di subscribe dan diikuti terus tutorialnya. Sebelumnya saya akan mengenalkan sistem informasi yang akan kita buat. Kita mungkin akan saya memiliki kita akan mulai dengan teori, ya, maksud saya seperti itu. Kita mulai dengan teori, yaitu analisa perancangan sistem pakar diagnosa penyakit mulut dengan metode Certani Vector. Yaitu Certani Vector ini adalah sebuah teori yang dirilis oleh Southleaf dan Buchanan pada tahun 1975, yang mengakomodasi ketidakpastian pemikiran seorang pakar pembuatan sistem. Jadi pakar ini terdiri dari eviden, kemudian disusun dan dikalkulasikan eviden tersebut, kemudian diambil sebuah kesimpulan, yaitu berupa nilai Certani Vector. Yang mana Certani Vector ini memiliki kriteria, yaitu mulai dari -1 sampai 1. Kalau -1 pasti tidak, hampir pasti tidak, kemungkinan besar tidak, mungkin tidak tahu, mungkin kemungkinan hampir pasti. Kalau sudah 1 berarti pasti. Kita nanti mencoba membuat sebuah aplikasi, dan aplikasi ini bisa di custom, jadi bisa dipakai untuk apapun, untuk mendiagnosa apapun. Cuman kali ini saya ingin, karena saya kemarin sudah bertemu dengan seorang dokter spesialis mulut dan gigi, sehingga untuk kali ini datanya saya akan membuat sebuah sistem pakar mulut, gigi dan mulut saja, ya, karena datanya saya sudah dapat dari dokter spesialisnya. Kemudian ini adalah beberapa data yang saya peroleh, yaitu radang gusi berdarah, gusi bengkak dan sebagainya. Kemudian ada kanker lidah, memiliki gejala, kemudian dan ini memiliki nilai eviden tertentu. Kemudian abses gusi, dia memiliki nilai eviden tertentu. Sariawan juga memiliki nilai eviden tertentu. Tumor gigi, koksaki, kanker mulut, karies gigi. Yang mana penyelesaiannya dalam teorinya Certani Vector itu kita mendapatkan rumus CF sama dengan MB dikurangi MD, yang mana MB adalah measure of belief, yang mana derajat kepercayaan kita terhadap suatu penyakit atau kita mendiagnosa, yang menyatakan bahwa oh iya, dia mengalami gejala A, itu kita menyatakan measure of belief. Tapi ketika seorang pasien itu dia tidak memiliki suatu gejala, katakanlah pasien tersebut tidak memiliki gejala B, maka itu kita nyatakan measure of disbelief. Seperti itu, ya, bisa dipahami, ya. Kalau measure of belief itu kita mendapatkan rumus, yaitu hipotesis atau evidence 1 ditambah evidence 2 dikali 1 dikurangi evidence 1. Mungkin saya akan split dulu layarnya sehingga nanti dilihat. Kita lihat di evidence ini. Kita cari measure of belief. Ketika seorang pasien itu datang, kemudian dia mengalami gusi berdarah dan perubahan warna gusi menjadi merah tua, yang mana gusi berdarah di sini 0,4 nilainya. Ini adalah evidence 1. Kemudian perubahan warna gusi menjadi merah tua di sini nilainya evidence-nya 0,8, sehingga evidence 1 0,4, evidence 2 0,8 dijumlah dikali
kemudian dikali dalam kurung 1 dikurangi evidence 1, yaitu 0,4, dengan hasil 0,88. Kemudian gusi berdarah, perubahan ketika seorang pasien datang dengan gusi berdarah, perubahan warna gusi menjadi merah tua, gusi rentan mengalami pendarahan. Ada 3 variabel, dia mengalami 3 variabel. 3 variabel yaitu dia ditambahi gusi rentan mengalami pendarahan. Gusi rentan mengalami pendarahan ini 0,6. Maaf, 0,8 ya. 0,8. Sehingga apa? Hipotesis 1 kita tidak mencari di sini lagi, tetapi kita mencari nilai yang ada di atas, yaitu 0,8. 0,8 ditambah 0,88 ditambah 0,8 dikali 1 dikurangi evidence 1. Evidence 1 itu adalah di sini min 0,88 sehingga hasilnya 0,97. Kemudian ketika seorang pasien itu dicek ternyata ada tambahan lagi bau mulut, sehingga dia memiliki 1, 2, 3, 4, sehingga dia memiliki 4 gejala ya. Sehingga apa? Kita hitung lagi, bau mulut di sini 0,4. Sehingga 0,97 yang tadi di atas ini kita anggap ini adalah sebuah evidence 1, karena pasien tersebut memiliki 4 gejala sekaligus dalam dirinya gitu ya. Yaitu ditambah 0,4 evidence 2, yang mana evidence 2 ini adalah dari bau mulut, kemudian dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,97 evidence 1. Itu ketika kita mencari measure of belief. Berangsur-angsur kanker lidah seperti itu ketika dia membuat sebuah ketika seorang pasien mengalami gejala-gejala tersebut juga sama, perhitungannya juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita cari measure of disbelief. Measure of disbelief ini adalah ketika derajat ketika ketidakpercayaan. Ketika seorang pasien dia tidak mengalami gusi berdarah dan tidak mengalami perubahan warna gusi menjadi merah tua, maka evidence 1 0,4 ditambah 0,8 dikali dalam kurung 1 minus 0,4. Sebenarnya rumusnya hampir sama seperti measure of belief. Cuman nanti di eksekusi akhir measure of belief tadi mana tadi ya? Measure of belief akan dikurangi measure of disbelief. Ini nanti hasilnya akan menjadi certainty factor, dan mana nanti akan ada kategori yang nilai tertinggi dan terendah, yang itu akan kita ambil menjadi sebuah panutan kita atau sebagai panutan seorang dokter untuk memutuskan ternyata penyakit apa yang diderita oleh seorang pasien. Setelah kita mendapatkan nilai certainty factor ya, kemudian seorang dokter sudah yakin bahwa dia menderita penyakit A, kemudian akan ada solusi-solusi dari dokter tersebut. Solusi 1 ketika dia radang gusi, solusi 2 ketika dia kanker lidah, asbes gusi, solusi 3 sariawan, solusi 4 tumor gizi dan sebagainya. Mungkin untuk saat ini teorinya, jadi kita nanti membuat sistem aplikasi yang bisa mengotomatiskan cara dokter dalam mengambil keputusan gitu ya. Kali ini masih kita teori, jadi saya harap bisa membayangkan bagaimana sistem aplikasinya, bagaimana bisa menghitung sistem aplikasinya itu. Oke, sekian yang bisa kita pelajari hari ini. Akan saya lanjutkan ke pertemuan berikutnya.